Putra yang bekerja pada pelaksana di bagian sistem informasi dan mutasi akan menjelaskan tentang fitur pelayanan di Biro OSDM. Fitur pelayanan itu ada apa aja sih? Nah, secara garis besarnya itu ada dua, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian atau SIPEGI dan cuti. Nah, SIPEGI ini digunakan untuk melakukan pengurusan perubahan informasi kepegawaian seperti salah input data pegawai dan seputar perubahan status dan kedudukan pegawai seperti pengusulan kenaikan pangkat atau KP, mutasi jabatan atau unit kerja, dan pensiun. Nah, untuk fitur cuti ini digunakan untuk melakukan pengajuan cuti, misalnya cuti tahunan, cuti sakit, bersalin, karena alasan penting dan di luar tanggungan negara. Nah, pada sistem informasi kepegawaian ini menunya ada apa aja sih? Yaitu satu, edit data pegawai. Nah, ini digunakan untuk melakukan perubahan informasi data pegawai. Lalu selanjutnya adalah validasi. Nah, ini digunakan untuk melakukan pengecekan dan pengesahan berkas kepegawaian. Selanjutnya unit kerja untuk mengelola informasi terkait unit kerja. Pelayanan administrasi untuk melakukan pengurusan administrasi kepegawaian. Standar kompetensi digunakan untuk informasi kinerja pegawai. Pantau lokasi untuk memantau lokasi berdasarkan penggunaan SIPEGI. Dan terakhir ada lain-lain. Nah, untuk fitur cuti ini, menu yang ada itu ada pengajuan permohonan cuti, rekap cuti terdiri dari akumulasi jatah cuti pegawai secara keseluruhan. Setting digunakan untuk mengatur format surat pengajuan cuti, jatah cuti untuk memeriksa jumlah cuti yang masih tersisa, dan tahun baru untuk inisialisasi dan akumulasi jatah cuti tahunan. Oke, kita masuk ke contoh pelayanan publik Biro SDM. Itu ada apa aja sih? Yang pertama ada asesmen kompetensi, yaitu memberikan pembobotan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki ASN terhadap suatu pekerjaan atau kompetensi tertentu. Yang kedua itu ada informasi publik, yaitu Daftar Informasi Publik atau DIP. DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan bidang publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, yang ketiga itu ada web service. Web service dimaksudkan sebagai pendamping bagi unit Kemenperin yang akan melakukan integrasi data kepegawaian antara unit dengan data pegawai OSDM Kemenperin. Nah, berikut ini adalah fitur pelayanan yang ada di Biro SDM. Pertama, pencantuman gelar akademik. Pelayanan ini digunakan apabila ada yang pegawai yang ingin mencantumkan gelar akademiknya setelah mengikuti program perkuliahan atau tugas belajar, baik itu secara mandiri ataupun penugasan oleh instansi terkait atau unit kerja terkait. Alur prosesnya adalah melalui unit kerja Kemenperin, kemudian diteruskan ke Biro SDM, dan terakhir akan diajukan ke BKM. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih? Yaitu satu, surat usulan pencantuman gelar dari pimpinan unit atau unit pembina. Dua, SK kenaikan pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat dengan dilegalisir. Yang ketiga, fotokopi surat izin belajar atau tugas belajar yang dilegalisir. Keempat, ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh rektor atau dekan. Yang kelima, sertifikat akreditasi jurusan yang telah dilegalisir. Berikut untuk keterangan lainnya terkait dengan pencantuman gelar akademik. 1. Program studi perkuliahan minimal terakreditasi B pada saat lulusan. Jadi tidak boleh di bawah B ya. Yang kedua, jarak instansi dengan universitas maksimal 60 km untuk PNS dengan izin belajar. Jadi pastikan jaraknya tidak melebihi ya. Dan yang ketiga, ijazah yang berasal dari luar negeri harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kementerian Ristek Dikti. Berikutnya, fitur pelayanan lainnya adalah aplikasi baru usulan SLKS atau Satya Lencana Karya Satya. Nah, lencana ini digunakan untuk pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun atau kelipatannya. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi ini apa aja sih? Yaitu pertama, buka intranew, kemudian login dengan username dan password intranet. Selanjutnya klik SIPEGI, lalu ke menu Satya Lencana.
Selanjutnya, usulkan nama pegawai di dalam aksi. Untuk membatalkan, maka pilih batalkan. 5. Pilih pejabat penanda tanganan di unit kerja masing-masing. 6. Klik simpan. 7. Klik print lampiran. 8. Buat surat usulan dengan melampirkan daftar usulan SLKS yang telah dicetak. 9. Isikan tanggal surat dan nomor surat sesuai surat usulan. 10. Klik simpan untuk menyimpan tanggal dan nomor surat. 11. Klik print lampirkan atau lampiran untuk mencetak lampiran baru dengan nomor surat. 12. Klik kirim usulan untuk mengirim usulan SLKS ke Biro Kepegawaian. Demikian merupakan contoh-contoh pelayanan publik yang ada di Biro OSDM.